hebat sekali itu. Bandingannya yang 40-40-20 ya, selama 18 hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda telah mengunjungi channel saya, channel Nofrizal Official. Pada sore hari ini ya, saya sedang melakukan aktivitas untuk melakukan pembenahan tanah ya, dari tanah-tanah yang belum saya kasih pembenahan tanah ini. Karena ini baru tadi sempat saya masukkan beberapa tanahnya ya. Jadi tanah ini masih sangat keras sekali ya, masih keras. Nah, sementara yang ini itu sudah hampir lebih kurang 5 hari ya, mungkin kita telah melakukan itu pada jagung saya sudah pada tumbuh ini, kita lihat. Nah, kita akan coba review dulu bagaimana hasil dari pembenahan tanah yang kita lakukan beberapa hari yang lalu ya. Ini kemarin saya melakukan uji coba bahwa bibit dengan pembenahan tanah itu saya tanam secara bersamaan ya. Saya pikir tidak akan tumbuh ya, tapi alhamdulillah pada hari ini tumbuh semua ya. Jadi tidak ada efek sebenarnya pemberian pembenahan tanah dengan menanam bibit itu secara bersamaan ya. Jadi karena selama ini yang kita pahami, kita kasih pembenahan tanah dulu, setelah pembenahan tanah berproses baru kita akan tanam bibit ya. Ternyata saya kemarin uji coba pembenahan tanah, saya masukkan langsung dengan bibit ya, jadi alhamdulillah ini juga hidup ya. Nah, kita akan coba review bagaimana hasil pembenahan tanah kita. Jadi salah satu keberhasilan dari pembenahan tanah ini apabila tanah yang kita kasih pembenahan tanah itu adalah dia itu renyah ya, remas. Kita lihat apakah di semua planter bag yang saya berikan kemarin pembenahan tanah itu dia melakukan proses seperti itu atau enggak ya. Coba lihat ya. Ini belum pernah saya buka ini ya. Kita buka ini. Nah ya kan, jadi beda ya, kemarin itu sangat keras sekali seperti batu ini tanah ini ya. Nah ini remas kan. Nah jadi tanpa kita cangkul, tanpa kita kasih pupuk kandang segala macam pun, selama pembenahan tanahnya itu bagus, kita tidak perlu melakukan proses itu karena ini ada mikrobanya sudah bekerja ini ya. Jadi hebat sekali itu memang mikroba KRR bionuklir dari si ayam manjal itu ya. Nah, kita coba kita ambil uji lagi ya, mana ya dia? Coba ini yang pertama ya. Hasilnya juga sama ya. Nah, ya keremas kan tanahnya. Tanah itu lemah, remas. Nah, ini adalah tanah-tanah hidup ya. Coba kita buktikan lagi ke beberapa sini ini ya. Ini juga bisa terjadi enggak ya? Nah, ini lebih remas lagi ya. Karena ini kemarin ada apanya ya. Nah, ini tanpa kita kasih pupuk kandang ya. Ya kan, ternyata sangat efektif sekali ya pembenahan tanah yang dilakukannya. Kita cek lagi di beberapa rumah ya. Jadi asam umatnya benar-benar bekerja dengan baik ya. Nah, ini. Jadi tanah yang hidup ini adalah tanah, salah satunya contohnya tanah yang lemas gini ya. Karena dengan tanah yang lemas ini perakaran dari tanaman ini agak gampang untuk mencari atau berkembang ya. Ini tanahnya gembur sekali ya. Ini juga gitu ya. Nah jadi ini dari situ aja. Wah ini lebih gembur lagi nih ya. Nah itu ya tanda-tanda sebuah pembenahan tanah yang berhasil itu bisa kita lihat dari fisiknya ya. Tapi kalau seandainya pembenahan tanah itu tidak bekerja, mikronya tidak bekerja, maka pembenahan tanah itu ya sebenarnya ya tidak efektif ya.
Nah, sebenarnya sore hari ini kita akan berpraktek ya tentang pembuatan pupuk vegetatif dengan bionuklir ya. Kita akan coba mengaplikasikan pupuk bionuklir untuk proses bukan untuk pupuk vegetatif saya, karena ini tanaman-tanaman ini 10 hari lagi sudah harus dipupuk ini ya. Jadi memang saya sudah punya pupuk vegetatif yang saya buat tahun lalu ya, tapi sudah mulai sedikit ya, maka saya akan coba buat lagi ini dan kita akan coba berfermentasi ya. Nah, seperti yang saya jelaskan kepada teman-teman di kemarin di teori ya, jadi ada beberapa bahan yang bisa kita jadikan pupuk vegetatif ya, dengan catatan dia harus mempunyai unsur N yang tinggi ya. Nah, jadi ini udah kita review ya apa yang saya punya. Yang saya punya pertama ini adalah ini daun caya ya, daun caya sama daun pepaya ya, juga N-nya tinggi. Kemudian ada ini sawi yang kemarin juga kita jelaskan. Nah, ini juga kipahit ya, ini kipahit ini mulai agak layu ya. Ini kipahit ini memang agak susah didapatkan di Jakarta. Ini kebetulan kami jalan-jalan kemarin ke Lembang ya, sambil kena beberapa hari sudah mulai layu, tapi tidak masalah, tetap unsur N yang tinggi. Kemudian ini saya dapat juga brokoli ya dari pasar tadi ya, di kero yang sudah payang. Nah, kemudian ini juga ada ada tomat busuk ya, yang juga saya dapatkan tadi ya, kita akan coba Nah, kemudian bahan yang lainnya adalah kita akan memasukkan beberapa unsur lain ya. Ini seperti ini adalah fermentasi dari buah-buah dan sayur-sayur yang saya buatkan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau saya dapatkan buah atau sebenarnya ini ya, seperti semangka ini sudah beberapa bulan yang lalu ya saya fermentasi di sini ya. Nah, tapi ketika nanti saya akan membuat pupuk vegetatif ini ya, saya tinggal masukkan saja di situ ya, tanpa saya harus mengolah lagi. Ini pun juga ada ini tadi kemarin waktu kita membuat mau sawo ya. Ini sisanya sudah saya ambil, sisanya pun nanti kita akan coba masukkan langsung ke situ saja nanti yang mau sawo ini. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan bahwa perbandingannya yang 40-40-20 ya. Jadi 40 bahan N-nya, organiknya, kemudian 40 lagi air ya. Nah, air yang akan saya masukkan nanti itu adalah air jakaba ya. Ini air jakaba, ini air jakaba. Nah, kemudian untuk yang 20% lagi itu kita akan masukkan adalah bahan coklatan ya, atau kita sebut dengan karbon. Dengan karbon. Nah, karbon, kenapa karbon kita masukkan? Karena salah satu energi untuk menambah energi daripada bakteri atau mikroorganisme adalah karbonnya. Jadi karbon itu adalah unsur yang harus kita masukkan sedikit ya, walaupun 20%. Nah, kemudian kita akan perkuat ya semua proses itu dengan QRR ini. Jadi artinya kita ke depan itu kalau ini berhasil, maka ini sudah bisa menjadi pupuk vegetatif bionuklir ya. Nah, nanti kita akan coba aplikasikan nanti di lahan ini ya. Nah, kemudian kemarin kita juga akan membuat konten bahwa pupuk vegetatif ini atau tanaman kita itu juga akan membutuhkan yang namanya asam amino ya. Asam amino itu adalah untuk produksi protein bagi tanaman kita ya. Nah, ini kemarin kita sudah konten kan. Ini akan segera saya masukkan ya. Ini coba lihat, kita bisa review ya. Ini hasilnya ya. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa untuk membuat asam amino yang seperti ini harus segera diaplikasikan ya ke pupuk ini. Kenapa? Kalau seandainya ini nanti terlalu lama, ini udah satu harian sudah efektif ini. Jadi mudah-mudahan asam aminonya sudah terekstrak di sini. Nah, kalau ini tidak segera kita operasikan, dia akan busuk ini ya. Pasti akan sementara akan banyak belatung di sini ya. Karena proses kita melakukannya itu tidak seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di ekoenzim ya. Waktu ekoenzim itu kita kasih gula ya. Jadi kalau gula itu sampai kapanpun itu bahan organik yang berupa daging, kemudian
apa itu tidak akan apa ya, tidak akan membusuk ya. Dia akan tetap berpigmentasi. Ini contohnya ya, ini lalat saja sudah mendatang ya. Kenapa? Nah, ini langsung aja kita masukkan di situ. Nanti prosesnya akan biar diurai nanti dalam proses ini di fermentasinya. Dan saya yakin tidak akan busuk ya. Jadi kita tutup aja, baunya lumayan ya, menyengat ya. Nah, itu. Nah, kemudian bahan-bahan ini semua. Jadi bahkan nanti saya juga gunakan ya. Ini rumput-rumput liar ini. Rumput-rumput liar ini juga bagus ya untuk kita jadikan sebagai pupuk organik vegetatif ya. Karena ini sangat tinggi unsur N-nya. Jadi kita ambil saja ini untuk tambahan ya. Tambahan ya. Ini pupuknya bisa bagus ya. Nanti kita akan coba cacah, kemudian kita masukkan di situ. Setelah kita masukkan, untuk airnya kita masukkan adalah air jakaba. Kenapa jakaba? Nah, seperti ini ya. Ini jakaba saya, jakaba seperti ini. Untuk saya kembangkan lagi, airnya itu tidak saya buang ya, tetapi saya simpan biasanya tempat di sini ya. Terus simpan di ini. Nah, jakabanya kemudian kita kembangkan terus ya. Nah, jadi tidak harus. Jadi jakaba ini sebenarnya dalam banyak pengalaman teman-teman itu dia cukup pada fase vegetatif, air jakaba saja sudah cukup ya untuk dia bisa memberikan nutrisi ya kepada tanaman kita ya. Nah, cuma nanti pada fase generatif maka jakaba memang kurang efektif. Makanya air jakaba ini adalah sangat saya rekomendasi untuk teman-teman berikan ketika fase vegetatif ini ya. Nah, karena kita pakai bionuklir, kita masih tetap ikut SOP ayam manjel. Nanti EKRR ini akan saya tambahkan sekitar 100 mili ya, 100-155 mili, karena ini lebih kurang sekitar 100 liter ya nanti. Nah, kemudian akan kita tambahkan sesuai dengan SOP adalah air leri. Ini air leri. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ini. Nah, saya hanya dapat segini ya. Ini air kelapa ya. Kemudian saya hanya dapat segini, tidak apa-apa segini. Kita kasihkan, nanti kita masukkan ke dalam itu. Nah, kemudian untuk menyeimbangkan unsur N yang ada dalam apa? Dalam proses pembuatan pupuk vegetatif kita akan memakai produk si ayah manjel ini sedikit ya. Itu adalah QRP. Jadi kuantum rotan vegetatif ya. Tapi sedikit saja ya, mungkin ada sekitar 100 gram saja. Ini ada 1 kilo ini ya. 1 kilo kita kasihkan 1 gram aja. Jadi hanya untuk pelengkap penyempurna dari unsur N yang ada dalam itu. Jadi akan lengkap ya. Jadi akan lengkap kombinasi dari pupuk vegetatif yang akan kita buat ya. Oke, mungkin lihat ikuti saya dalam melakukan proses ini. Mungkin kita akan coba melakukan prosesnya. Tapi ini akan saya cecah dulu ya. Haluskan dulu, hancurkan dulu semua. Ini sebagian sudah saya kerjakan ya tadi pagi. Kemudian sore ini tinggal kita akan coba ini kan, betul kan, ini lalatnya sudah banyak. Kenapa? Ada pasti dia ngejar ini baunya luar biasa ya, karena kemarin bau ikan itu ya, ikan jeroan ikan itu yang forum ini ya, sangat menyengat sekali ya. Tapi tidak apa-apa, nanti ketika dalam proses itu tidak akan selesai ya, tak akan berbau apa-apa lagi nanti itu. Tapi setelah kita masukkan dalam fermentasi ini, nah, termasuk yang ini ya. Nah, ini memang tidak sempat saya begitu bersih cucinya ya. Ya tidak masalah. Ya, walaupun mungkin akan teman-teman akan komentar ya, apakah kol-kol seperti ini dijamin bersih dari pestisida? Ya saya yakin ini tidak akan saya jamin bersih dari pestisida ya. Ini pasti disemprot dengan pestisida ya. Nah, lalu bagaimana? Apakah nanti pupuk ini bisa kita kalkulasi? Ya, kok akan organik. Kenapa? Karena nanti QRR ini yang akan menyelesaikannya. Karena dalam QRR ini
ada unsur yang dapat menetralkan residu pestisida yang ada dalam suatu bahan. Nah, itu kehebatan dari KRR ini ya. Makanya KRR ini adalah saya rekomendasikan untuk kita gunakan ketika kita akan membuat ini. Nah, ketika KRR ini sudah bekerja, tidak ada cerita lagi, tidak ada lagi perbincangan atau kontradiksi antara organik dan tidak organik. Semuanya akan menjadi organik karena residunya sudah dinetralkan oleh namanya KRR. Oke, ikuti kegiatan saya dalam membuatkan pupuk pupuk vegetatif ini. Ya, 150 aja ke ini aja. Ini udah cukup ini. Bismillah. Oke. Kita aduk ya.